Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Muhammad Akmal Ghifari dapat membersamai kembali pemirsa Beranda Dakwah, tentunya dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu dosen dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu Ibu Nuril Hidayanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga Ibu dan keluarga Ibu dalam keadaan sehat Bu ya. Amin. Baik pemirsa Beranda Dakwah, pada kesempatan kali ini Ibu Nuril Hidayanti akan membahas, mengkaji terkait sex education untuk anak. Oleh karena itu mari sama-sama kita simak penyampaian pengantar terkait sex education untuk anak. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema kita ya hari ini tentang sex education untuk anak-anak dalam perspektif Islam tentunya, karena kita membahasnya dalam perspektif Islam, maka kita juga melihatnya dari bagaimana sih sudut pandang Islam melihat sex education. Kenapa? Karena kebanyakan orang nih pada sampai saat inilah yang kita membahas yang namanya sex education pasti masih tabu atau merasa bahwa sex education itu kan bukan untuk anak-anak, itu untuk orang dewasa. Kenapa? Karena pemikiran kebanyakan orang itu masih yang namanya sex education ya berarti tentang bagaimana hubungan seksual antara suami istri, kemudian hanya untuk orang-orang dewasa, padahal sebenarnya tidak. Nah, inilah juga kenapa sih kok memasukkannya dalam perspektif Islam, karena sebenarnya di Islam pun juga itu sudah dibahas tentang sex education bahkan dari anak-anak. Contohnya seperti apa? Ketika kita membahas tentang fikih, kita diajarkan tentang taharah seperti apa, tentang haid seperti apa, tentang balik seperti apa, dan hal-hal yang lain. Termasuk juga hal-hal sederhana seperti bagaimana berpakaian yang menutup aurat, itu pun juga termasuk dalam sex education sebenarnya. Tapi orang-orang tidak melihat dalam hal tersebut. Kebanyakan orang hanya melihat dari sudut pandang yang dewasa, yang tabu saja. Nah, itu makanya pentingnya yang namanya sex education. Itu kemudian yang juga kita perlu ketahui yang namanya sex education juga diajarkannya tidak hanya ketika tunggu anaknya paham dulu deh, tunggu anaknya bisa diajak ngomong apa, ketika perkembangan anak gitu kan dari usia 0 sampai 3 tahun. Ketika dalam Islam melihatnya seperti apa? 0 sampai 3 tahun diajarkannya adalah dengan bagaimana sih berpakaian yang baik, mana sih pakaian perempuan, mana pakaian laki-laki. Makanya ketika ada yang punya adik deh, kemudian atau punya anak gitu kan, pasti sudah ditentukan ini pakaian untuk perempuan, ini pakaian untuk laki-laki. Kemudian kita juga dalam Islam juga mengajarkan bahwa kalau misalnya pakaian anak perempuan tidak boleh dipakaikan seperti pakaian anak laki-laki kan. Nah, itu pun juga diajarkannya tidak tunggu dia balik dulu baru diajarkan kan, enggak. Seperti itu kan harus diajarkannya dari 0 tahun. Jadi 0 sampai 3 tahun adalah bagaimana untuk mengenalkan apa sih gendernya dia. Kemudian dia tuh dilahirkan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Nah, itu ketika di usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian nanti di usia 4 sampai 7 tahun itu seperti apa? 4 sampai 7 tahun nanti diajarkan bagaimana sih untuk dia itu berbahasa. Jadi kalau misalnya 4 sampai 7 tahun itu hati-hati nih orang tua. Kenapa? Karena di usia-usia itu kan usia yang dikatakan sebenarnya dari 0 tahun pun juga golden age kan. Bagaimana ketika kita berbicara seperti apa ya orang-orang dewasa nanti diikutin sama anak-anak. Nah, itu juga bagaimana kita menunjukkan ini loh yang namanya organ-organ tubuh gitu kan. Itu pun juga di usia 4 sampai 7 tahun sudah diajarkan bagaimana menyebut dengan sebutan sebenarnya secara ilmiah seperti apa. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang masih tabu nih menyebutkannya masih dengan istilah-istilah, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya yang benar adalah menyebutkannya ya dengan
yang sebenarnya namanya apa gitu kan. Seperti misalnya perempuan punya payudara, ya berarti payudara gitu kan, tidak boleh disebutkan dengan yang lain. Kemudian seperti laki-laki nih, maaf nih mungkin kalau misalnya yang masih tabu ya memikirkannya punya apa nih, penis gitu kan. Nah tapi kalau orang-orang masih berpikiran ih kok nyebutnya gitu kan, padahal sebenarnya ya benar, itu tuh mengajarkan ke anak-anak bahasanya yang sesuai dengan bahasa aslinya. Itu pun sebenarnya juga cara bagaimana mengajarkan anak untuk yang namanya mengenal dirinya dia, tahu mana yang boleh disentuh orang, mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, itu pun juga di usia 4-7 tahun itu sudah diajarkan. Kemudian di usia 7 atau 8-10 tahun. 8-10 tahun ini mulai yang namanya seharusnya nih orang tua tuh mulai sadar bahwa anak-anak itu sudah cara berpikirnya sudah berbeda dengan anak-anak yang di bawah itu usianya. Nah, berarti apa? Salah satunya adalah ketika kita ada di hadis itu kan, di ajaran Islam itu sebenarnya harus memisahkan tempat tidur antara anak dengan orang tua. Karena eksplornya anak di usia itu sudah sangat banyak. Dia sangat ingin tahu tentang apa sih hubungan suami istri gitu tuh, dia sudah paham gitu. Jadi bukan berarti ketika misalnya nih orang tua kebanyakan dia kan belum paham ya, kemudian atau dia nggak ngerti, itu masih anak-anak. Sebenarnya enggak, itu adalah pandangan-pandangan yang salah kepada anak. Sebenarnya anak itu sudah paham bahwa apa yang dia lihat itu adalah perilaku apa, tapi namanya dia nggak tahu, hanya saja seperti itu. Nah berarti apa? Benar di pandangan Islam bahwa penting untuk memisahkan ruang tidur antara anak dengan orang tua. Nah itu di usia berapa? Usia 8-10 tahun gitu. Kemudian nanti di usia mulai 11 tahun gitu kan, 11 sampai juga nanti 14 tahun. 11-14 tahun dia sudah yang namanya pubertas atau balik. Kalau yang perempuan sudah mulai menstruasi gitu kan. Nah, itu harus dipersiapkan. Bagaimana cara bersucinya? Bagaimana sih kalau kita kan ada doa-doanya seperti apa? Nah, itu bukan juga harus diajarkan. Itu salah satu cara untuk mengajarkan sex education juga sebenarnya. Bagaimana sih menghadapi atau menerima diri sendiri? Karena apa? Karena di usia itu seringkali anak-anak itu masih belum bisa menerima perubahan. Karena kan kalau usia pubertas itu masih ada yang namanya yang awalnya dulu nggak jerawatan terus tiba-tiba jerawatan. Karena kan apa? Karena faktor hormonal kalau secara ilmiahnya. Tapi kalau secara kita kan berarti apa, ada perubahan nih antara anak-anak sama masa remaja, itu ada pergeseran. Nah itu pun juga bisa menyebabkan stres juga ke anak. Nah itu juga harusnya diperhatikan. Makanya kenapa kalau di Islam itu kan diajarkan nih fikihnya seperti apa sih, itu pun juga diajarkannya di usia sebelum itu. Jadi di usia 8-10 yang sebelumnya tadi saya jelaskan, itu pun juga diajarkan. Nanti ketika sudah di usia ini orang tua harus sudah siap nih, oh anak saya sudah usia sekian, sudah usia hampir 10 tahun bahkan hampir 11 tahun, berarti nanti apa yang akan ada perubahan. Kemudian anak sama orang tua juga harus saling terbuka. Jangan sampai nanti anak malah mencari orang lain untuk mencari tahu tentang bagaimana itu sex education. Ya kalau diarahkannya yang benar. Kalau diarahkannya yang salah, akhirnya banyak kan terjadi seperti masih anak-anak, masih remaja, sudah hamil di luar nikah, kemudian seks bebas dan sebagainya gitu kan. Karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka lindungi, apa yang harus mereka jaga gitu. Sedangkan kalau di Islam kan sudah diajarkan tuh bagaimana berpakaian saja menutup aurat, artinya ada hal yang memang harus dia jaga. Bukan hanya dari dipegang orang, tapi dari penglihatan, itu pun juga sudah diajarkan. Nah seperti itu. Kemudian nanti di usia 15 sampai ke atas, remaja sampai menuju nanti dewasa, itu kalau di fikih sudah mulai diajarkan yang namanya fikih nikah gitu kan. Bagaimana dia berhubungan dengan lawan jenisnya, sudah ke arah yang jenjangnya baru pernikahan. Itu sudah berbeda gitu. Makanya penting sebenarnya untuk yang namanya sex education agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang membedakan antara sex education di barat dengan sex education kita yang di Islam, kalau di barat kan itu untuk mencegah yang namanya hal-hal seperti seks bebas yang kemudian nanti menimbulkan penyakit, kemudian yang menimbulkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sedangkan kalau kita kan enggak. Kalau kita di Islam lebih kepada bagaimana sih agar secara rohaniah
rohaniahnya itu pun juga terjaga. Itu kan bagaimana perilakunya dengan lawan jenis pun juga dijaga. Kalau di barat mungkin ya udah yang penting dibagikan kondom, yang penting penyakit tidak bertebaran gitu kan, penyakit yang penyakit kelamin ataupun penyakit seksual lainnya gitu kan. Tapi kalau di Islam nggak hanya sebatas itu, tapi bagaimana menjaga diri, tidak hanya diri secara luar tapi secara rohaniahnya juga. Iya, luar biasa. Mungkin kita cukupkan dulu saja. Kita akan lanjut lagi pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik, pemirsa Beranda Dakwah, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan terkait sex education untuk anak yang cukup panjang penjabarannya, namun cukup menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak lanjutan pembahasan dari Ustazah Nuril Hidayanti. Kepada Ustazah, disilakan. Baik, terima kasih. Jadi tadi kita sudah membahas dari perspektif Islamnya, dari bagaimana perkembangan menurut usia. Kemudian tadi kita juga ngebahasnya fikih. Nah, sebenarnya juga tidak hanya fikih nih kalau di agama Islam, secara akhlak juga. Kenapa kok saya bilangnya secara akhlak? Karena ketika membahas sex education, kita bagaimana juga bersikap dengan lawan jenis, itu kan juga akhlak ya. Bagaimana mengajarkan bagaimana sih tingkah laku yang baik dan tidak. Karena apa? Karena kita lihat deh kasus belakangan ini. Gitu kan, ada yang namanya pelecehan seksual. Kenapa bisa terjadi? Karena bahkan tidak hanya ke anak-anak deh, yang ke remaja, yang kita menganggapnya bahwa remaja kan sudah bisa berpikir ya, dia harusnya bisa menghindar seperti apa. Tapi karena dia tidak tahu, akhirnya bisa diiming-imingi gitu kan. Kemudian secara akhlak nih kita ngajarinnya hanya sekedar kalau misalnya ada orang minta tolong, ditolong, hanya sebatas gitu kan. Tapi kita lupa bahwa ketika kita memberikan himbauan seperti itu, kita tidak mensisipinya juga dengan yang namanya sex education. Di mana sex educationnya? Bahwa ketika orang minta tolong kita boleh membantu, tapi ketika nih misalnya dia sudah mulai memegang area-area yang tidak boleh dipegang, nah itu artinya apa? Artinya sudah tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, boleh loh kita tuh untuk berteriak. Makanya kalau untuk anak-anak tuh diajarkan dia untuk melawannya gimana. Mungkin kalau secara kekuatan dia tidak bisa berteriak, atau mungkin kalau misalnya ada hal yang tidak nyaman untuk dia, bercerita kepada orang tuanya atau orang yang terdekat sama dia. Makanya kenapa ketika dalam akhlak bagaimana perilaku orang tua ke anak itu harus terbuka gitu kan. Nah, dalam akhlaknya pun juga bagaimana orang tua tuh jangan memposisikan anak bahwa yang tahu hanya orang tua, anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Nah, jangan sampai seperti itu, karena kalau seperti itu akhirnya apa? Anak-anak kebanyakan mencari tahu hal dari luar, dari hal-hal ya kalau positif ya. Kalau dapatnya negatif, itu bagaimana? Nah, nanti jadinya diarahkannya. Contohnya kalau dulu tuh ada drama atau series gitu kan. Itu tuh pernah menceritakan bahwa ketika dia tidak tahu, dia cari tahunya ke temennya. Ke temennya ternyata lawan jenis. Bagaimana agar dia tidak menstruasi gitu kan. Ternyata dilecehkan. Nah, itu kan kenapa? Akibat dari apa? Akibat dari dia tidak tahu apa yang harus dia jaga, apa yang dia tuh memang secara kodratnya, kita diciptakan Allah secara kodrat ketika perempuan nanti akan menstruasi, itu hal yang wajar gitu kan. Tapi ketika tidak tahu, dia tidak siap. Ketika dia tidak siap, akhirnya apa? Bisa stres, bisa mencari bantuan ke orang lain yang bahkan itu bisa salah. Nah, itu kan juga harus menjadi perhatian juga ketika kita membahas sex education. Tidak hanya sekedar sex education berarti membahasnya adalah hal-hal dewasa tuh enggak. Jadi harus tetap positif, bahwa ketika kita membahas secara akademis, secara hal yang positif, berarti yang mengarahkan ke hal yang positif juga. Sama seperti ketika kita membahas perspektif Islam, berarti bagaimana mengajarkan nih si anak itu mampu berakhlak mulia yang sesuai dengan ajaran Islam, yang bagaimana dia berpakaian, bertingkah laku gitu kan, bagaimana dia bersosialisasi dengan sosialnya dia, dengan lawan jenisnya. Itu berarti secara tidak langsung Ustazah, peran orang tua tuh cukup luar biasa di dalam sex education ini ya. Tetapi Ustazah, kalau dalam Islam sendiri kan mungkin dari beberapa masyarakat juga belum tahu ya bahwasannya Islam ini juga membahas terkait sex education. Dan tadi sudah Ustazah bahas mulai dari umur sekian sampai sekian ada ilmu yang diajarkan dan sampai usia dewasa nanti. Nah, mungkin ada hal lagi yang mau disampaikan Ustazah terkait materi ini? Oke.
Mungkin tadi kan sudah disinggung ya, orang tua tuh penting banget perannya dalam membimbing anak. Iya, penting sekali. Kenapa? Karena yang ada di sekitarnya anak adalah si orang tua yang mengenal si anak dari kecil, dari dia bahkan baru lahir pun juga si orang tua. Jadi di sini orang tua lah yang harus aware, harus peduli, harus juga menambah keilmuannya. Makanya kenapa dikatakan bahwa yang namanya jadi orang tua tuh belajarnya nggak bisa berhenti gitu kan. Nah, termasuk juga dalam membimbing sex education ini atau pendidikan seks untuk anak ini gitu kan. Nah, dari kecil tuh sudah diajarkan mana sih Dek yang boleh, mana yang tidak. Kamu perempuan atau laki-laki, bagaimana bersikap seperti perempuan, bagaimana bersikap seperti laki-laki. Itu pun juga harus diajarkan. Agar apa? Agar tidak ada kekeliruan nantinya, agar tidak ada kebingungan, atau agar tidak ada yang namanya ketidaksiapan ketika nanti dia beralih dari setiap tahapan perkembangannya dia. Gitu. Oke, luar biasa sekali Ustazah ya pembahasannya. Baik, pemirsa Beranda Dakwah, setelah ini kita akan kembali menyimak penyampaian materi terkait sex education untuk anak. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik, pemirsa Beranda Dakwah, alhamdulillah kita kembali lagi di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait sex education untuk anak yang akan disampaikan oleh Ustazah Nuril Hidayanti. Kepada Ustazah disilakan. Terima kasih. Oke, mungkin melanjutkan dari yang tadi kita ngebahasnya sudah panjang ya, banyak sekali yang kita bahas. Kemudian kenapa sih kok pendidikan seks juga kita menganggapnya bahwa harus dari sejak dini? Karena dalam Islam pun juga bahwa yang namanya pendidikan seks atau sex education itu adalah sebuah preventif ataupun pencegahan sebenarnya. Kenapa? Makanya tadi kalau misalnya dikatakan sebenarnya sama di Barat sebenarnya sama, tujuannya adalah mencegah. Hanya saja yang dicegah berbeda kalau sudut pandangnya kan, tadi sudah saya singgung juga. Nah, kalau di Islam itu preventifnya bisa dilihat dari salah satunya adalah Quran surah Al-Isra ayat 32. Di situ menjelaskan tentang apa, bahwa seseorang itu dilarang untuk mendekati zina. Seperti apa contohnya? Seperti berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian juga khususnya laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Lalu juga menjaga pandangan, itu pun juga diajarkan. Jadi nggak hanya sekedar yang namanya sex education, ya udah diajarkan tentang tubuh aja tuh apa tuh, enggak. Bahkan kalau di Islam termasuk dengan yang namanya menjaga pandangan. Tadi kan akhlak ya, kita membahas tentang akhlak tuh salah satunya adalah menjaga pandangan. Itu ada di mana? Ada di surah Quran surah An-Nur ayat 30 di mana menganjurkan untuk menyegerakan menikah bagi yang mampu gitu kan. Itu juga salah satunya adalah itu juga. Bagaimana ketika di usia tadi saya bilang kan 15 sampai nanti ke atas gitu kan, 15 sampai dewasa nanti. Kenapa kok ada diajarkan fikih menikah? Karena ya itu adalah bentuk dari preventif kesiapan dia nantinya seperti apa. Pencegahan jangan sampai nanti ketika sebenarnya dia sudah siap tapi malah diarahkannya ke hal yang negatif. Nah, itu kan jangan sampai seperti itu. Apalagi sekarang kalau saya melihat deh, saya lupa nominal angkanya tuh berapa, tapi kan di Indonesia tuh sudah sangat banyak sekali yang namanya seks di luar nikah atau yang dibilang tuh pergaulan bebas. Itu berapa persen sih remaja yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah? Di Kemenkes saja kalau tidak salah ya, saya ingat itu 60%-an lah. Itu tuh sudah pernah melakukan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kurangnya yang namanya pendampingan ataupun juga kurangnya namanya sex education sejak dini. Iya, gitu. Dan juga kebanyakan khususnya saya sebagai mahasiswa saya banyak teman-teman di luar sana yang secara umum menganggap bahwasannya kalau pergaulan bebas itu sudah dinilai hal lumrah gitu ya bagi anak muda khususnya. Apalagi kalau dibilang kalau belum pernah punya pacar berarti belum gaul gitu bilangnya. Padahal kan itu sebuah hal yang salah saja ya. Betul sekali. Makanya inilah yang harusnya menjadi keprihatinan ya. Kita sex education masih sangat jarang. Banyak orang masih menganggap hal itu tabu. Tapi di sisi lain dianggap tabu, tapi hal yang malah yang seharusnya tidak boleh dilakukan malah dilakukan. Nah, itu kan sebenarnya menjadi pertanyaan ya. Mana yang lebih
lebih penting. Berarti yang harusnya dilakukan adalah sex education-nya. Baru nanti semoga saja tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan sex education-nya dianggap tabu tapi membiarkan atau melumrahkan hal-hal yang dilarang agama khususnya kan. Saya rasa semua agama pun juga melarang hal tersebut kan. Yang namanya seks di luar nikah itu tidak ada yang mengajarkan hal yang seperti itu di semua agama, tidak hanya di Islam deh kalau kita bisa bilang gitu kan. Tapi sekarang yang seperti disebutkan bahwa sudah jadi lumrah gitu. Makanya akhirnya tidak hanya di bawah 50%, bahkan sudah 60% tuh kan remaja di Indonesia tuh udah melakukan hal tersebut. Nah, berarti artinya apa? Kurangnya preventif atau pencegahan. Salah satunya ya tadi mengajarkan mana sih yang boleh, mana yang tidak boleh, bagaimana menjaga diri gitu kan. Itunya tuh kurang gitu. Iya, luar biasa sekali Ustazah ya pembahasannya. Dan buat pemirsa Beranda Dakwah yang mungkin setelah ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait sex education untuk anak, boleh langsung hubungin di nomor 0852 8961 0044 yang nanti akan dijawab langsung oleh Ustazah Nuril Hidayanti. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan alhamdulillah sudah ada masuk 3 pertanyaan nih Ustazah dari pemirsa. Yang pertama nih ada masuk dari siapa nih? Ini ada dari Melisa dari Jalan Pahlawan, bertanya terkait mengapa sex education dianggap sebagai hal yang tabu di masyarakat? Padahal dengan pemahaman tentang sex education maka akan terhindar dari pelecehan seksual saja. Ini mau langsung dijawab? Langsung aja kali ya. Silakan saja. Oke, jadi kenapa sih kok masih tabu? Ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal deh. Kenapa masih tabu? Karena orang-orang masih berpikiran bahwa yang namanya kata-kata seks gitu kan itu adalah kata-kata yang hanya boleh diucapkan oleh orang-orang dewasa, yang ranahnya adalah ke arah hubungan seksual antara suami dan istri atau antara perempuan dan laki-laki saja yang sudah dewasa gitu aja kan. Nggak dibarengi dengan pemikiran-pemikiran lain bahwa yang namanya sex education ternyata dalam hal segi berpakaian pun juga termasuk sex education loh gitu kan. Nah, ketika itu tidak dipahami, maka itulah kenapa jadi yang namanya pelecehan seksual, di mana ketika masih anak-anak deh, mana sih yang boleh diperlihatkan, bagian tubuh mana yang boleh diperlihatkan, seperti wajah boleh diperlihatkan, tangan boleh diperlihatkan, kaki boleh diperlihatkan. Nah, tapi ketika dia tidak tahu, akhirnya apa? Akhirnya contohnya kayak masih anak-anak dianggapnya hal biasa ketika kencing sembarangan gitu kan, atau buang air kecil sembarangan gitu kan. Dia melepas pakaiannya gitu kan, kemudian memperlihatkan alat kelaminnya itu dianggap biasa. Oh, masih anak kecil kok, nggak apa-apa gitu kan. Padahal itu tuh juga penting untuk anak tuh paham, itu nggak boleh diperlihatkan ke orang lain. Itu adalah hal yang menjadi privasinya dia. Termasuk juga ketika orang tua nih menganggapnya bahwa biasa ketika membersihkan kotoran anak-anak gitu kan, ketika misalnya anak-anak buang air kecil ataupun buang air besar, ya udah yang membersihkan ketika anaknya perempuan bapaknya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di Islam pun kan juga diajarkan yang boleh membersihkan adalah ya ibunya gitu kan. Itu kenapa? Karena untuk mengetahui bahwa ada batasan antara perempuan sama laki-laki. Bahkan kalau misalnya di psikologi nih, itu ada salah satunya caranya mengenalkan adalah antara ibu sama anak perempuannya itu bisa mandi bersama, memperkenalkan apa sih yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kemudian bahkan juga beberapa yang saya tahu gitu kan, ketika misalnya terpaksa kan kadang ibunya sibuk, kemudian anak perempuan harus sama ayahnya atau sama bapaknya. Kemudian ketika membersihkan seperti apa, bilang untuk permisi ya, boleh enggak kalau bapak yang membersihkan. Nah, itu kan juga salah satu etika. Bagaimana kita meminta persetujuan si anak, itu juga termasuk sex education loh. Tapi orang-orang itu merasa bahwa enggak, itu bukan sex education. Yang dianggap sex education adalah ketika membahas hal-hal yang terkait persetubuhan gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang dianggap bahwa sex education, padahal kan sebenarnya enggak. Sama seperti misalnya kalau yang di barat kita tahu bahwa
penggunaan kondom dan sebagainya gitu kan. Itu dianggapnya bahwa ketika menyebarkan kondom artinya kita melegalkan yang namanya seks bebas. Ya akan menjadi pemikiran seperti itu ketika tidak ada yang namanya sex education sejak dini. Kalau di Islam ya berarti ditambah, nggak hanya sekedar memperkenalkan alat pengaman seperti itu saja, tapi juga ditambah dengan kenapa sih alat itu ada, kemudian kenapa itu tidak diperlukan ketika kamu memang belum menikah, ketika memang usia kamu adalah usia belum pengguna itu gitu kan. Kemudian bagaimana ketika kita juga harus yang namanya menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan ya, kita membutuhkan itu ketika udah ada pemahaman deh dalam diri kita sebagai perempuan atau laki-laki. Sekarang nggak ada perempuan lagi aja tapi laki-laki juga kan. Pelecehan seksual pun juga tidak hanya terjadi di perempuan, laki-laki juga sama. Nah itu pun juga kalau bisa terjadi karena tidak adanya pemahaman dari awal atau pencegahan dari awal terkait sex education tersebut. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustazah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan dari Putra dari Jalan KS Tubun. Putra bertanya terkait media sekarang dapat diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak. Bagaimana menyeimbangkan sex education dengan media yang sekarang begitu terbuka saja? Oke, di sini makanya kenapa kita bilang tadi peran orang tua itu sangat penting, termasuk yang namanya penggunaan gadget. Anak-anak sekarang dibebaskan menggunakan gadget dengan alasan bahwa yang penting dia diem. Tapi kita nggak sebagai orang tua cuek banget atau kita nggak aware apa yang menjadi tontonan anak itu yang sebenarnya bahaya ya. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai orang tua, orang dewasa itu peduli dengan apa yang dijadikan tontonan anak, itu akan kita tahu kok bagaimana mengaturnya. Bahkan misalnya kita mengatakan saja seperti YouTube. YouTube itu bisa diatur kan, mana yang boleh akan muncul peringatan ketika itu kontennya dewasa, itu kan bisa diatur. Nah itu sebenarnya bisa. Kemudian YouTube-nya ada YouTube untuk kids, YouTube kids sendiri, gitu kan. Jangan sampai malah jadinya kita tuh cuek aja, nggak peduli sama apa yang ditonton sama anak, nggak ada interaksi antara orang tua dan anak, gitu kan. Kalau kayak saya mencontohkan ketika saya dengan keponakan saya, ketika dia nonton, saya pasti tanya, nonton apa sih? Itu tentang apa? Nah itu loh, itu yang harus dibangun ketika masih kecil. Itu juga termasuk dalam sex education nantinya. Ketika menggunakan media, ketika mungkin orang-orang yang sudah menyebarkan tentang sex education nih, biasanya juga untuk anak-anak yang usia dini itu ada kok lagu-lagu atau di YouTube-nya juga ada bagaimana sih memperkenalkan sex education menggunakan kartun-kartun yang memang dipahami oleh anak-anak. Nah itu juga ada sebenarnya. Itu tinggal bagaimana orang-orang di sekitarnya yang dewasa itu mengarahkannya ke arah sana. Oh, berarti secara tidak langsung di sini orang tua lagi ya? Iya, tentu saja. Terkait bagaimana sih mengarahkan anak-anak untuk bisa membedakan yang mana perlu dan tidak perlu diketahui. Oke, baik Ustazah, ini lanjut ke pertanyaan terakhir Ustazah. Bagaimana langkah preventif perempuan dalam mencegah pelecehan seksual Ustazah? Ini ditanyakan oleh Vira dari Jalan Ahmad Yani. Oke, yang pertama tentu saja dia harus tahu mana yang harus dia lindungi dulu. Makanya sex education sejak dini itu penting. Karena dia kan kalau dari kecil dia sudah tahu nih mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, mana yang miliknya dia pribadi, mana yang boleh dilihat orang lain juga kan itu adalah sex education tadi ya. Nah, ketika dia sudah paham tentang itu, maka dia akan secara naluriah lalu secara tidak sadar pun juga dia akan melindungi diri dia sendiri. Kemudian termasuk tadi penggunaan media juga. Kadang kan kalau sekarang pelecehan tidak hanya sekedar secara langsung, tapi juga bisa menggunakan media gitu kan, seperti misalnya di Instagram, saya itu di chat, saya itu di DM gitu kan. Itu sebenarnya tinggal kembali ke orangnya lagi, ke perempuannya lagi, bagaimana dia menilai tentang harga dirinya dia. Ketika dia punya harga diri, dia merasa bahwa harga dirinya dia sudah singgung oleh orang lain atau privasinya dia sudah mulai dimasuki oleh orang lain, dia berhak kok untuk menghindari atau menjauh atau menghilangkan orang gitu kan. Kalau ada media sosial berarti boleh diblok, boleh hapus aja gitu dari pertemanan dan sebagainya, itu silahkan. Karena apa? Karena yang punya perlindungan atas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah diberi bekal sex education, khususnya dalam hal agama, kita pasti bakal menghindar kok ketika kita berdekatan nih sama lawan jenisnya mulai yang dekat-dekat dan sebagainya gitu kan. Secara tidak sadar ataupun sadar kita pasti akan menjauh ketika memang kita sudah dibekali bahwa itu tidak boleh, bahwa itu sesuatu hal yang tidak nyaman untuk kita. Nah gitu. Oh iya, dan juga nih saya mau bertanya
saya menyimak pembahasan tadi, banyak perempuan yang menyalahkan laki-laki saja karena mereka bilang itu karena pikiran laki-laki sendiri. Padahal orang-orang tuh, ini dari sudut pandang laki-laki saja ya, melihat perempuan yang berpakaian terbuka itu berarti mereka lah yang memancing laki-laki itu. Itu bagaimana pandangan saya? Oke, sebenarnya kita nggak bisa melihat dari sudut pandang itu saja ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya dikatakan mungkin kalau dalam Islam memang kita diajarkan untuk menutup aurat gitu kan. Tapi apakah kemudian kita menyalahkan mereka-mereka yang belum menutup aurat? Nah, itu kan masalah budaya ya, kita kan akan berbeda lagi pembahasannya. Tapi ketika dalam hal tersebut, pelecehan tersebut gitu kan, kita menyalahkan laki-lakinya, ya tetap kita akan kembalinya ke bagaimana si pelakunya, bukan lagi ke korban. Kita mau pelakunya itu adalah perempuan atau laki-laki, karena pelaku pelecehan seksual bisa saja tidak hanya laki-laki ya, tapi bisa saja dari perempuan gitu. Kita tidak membahas gendernya. Tapi ketika pelaku itu memandang bahwa ya salahnya dia sendiri, dia yang mancing kok gitu kan. Apakah benar? Kita pertanyakan lagi nih, apakah benar itu dipancing? Contohnya tadi kalau dalam hal pakaian, kita lihat data deh. Di datanya saja banyak kok yang menjadi korban adalah yang berpakaian secara tertutup. Artinya yang kita salahkan tidak hanya si korban, tidak ke korbannya gitu loh. Jadi bagaimana kita sudah menjaga diri dengan baik, tapi kan tetap pelaku ini kan punya pemikiran dan sebagainya, itu kembali ke pelakunya. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Nah, bisa jadi dia si pelaku tuh tidak punya yang namanya pembekalan tadi juga sex education gitu kan. Dia menganggap bahwa hal itu adalah hal yang biasa, memegang orang lain dan sebagainya itu adalah hal yang lumrah gitu kan. Padahal itu hal yang tidak boleh dilakukan gitu kan. Karena apa? Karena sudah memasuki ranah privasinya orang lain, itu sudah tidak boleh gitu. Ya, luar biasa sekali, dan semoga tadi jawaban dari Ustazah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa, dan juga mungkin ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Semoga nanti bisa dijawab melalui kanal komentar ya di YouTube UINSI TV Samarinda. Oke, pemirsa Beranda Dakwah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan menyimak kembali terkait kesimpulan dari materi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik pemirsa dakwah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program yang mana kita akan bersama-sama simak penyampaian kesimpulan dari materi yang kita dapat pada hari ini, dan juga nanti akan ditutup dengan doa. Oleh karena itu mari sama-sama kita dengar penyampaian dari Ustazah Nuril. Silakan Ustazah. Baik, untuk menutup kita hari ini, pembahasan kita hari ini penting ya. Tadi kita sudah ngebahas tentang sex education, penting sekali, di mana itu tidak hanya sebagai pendidikan kepada orang-orang dewasa saja, tapi juga segala usia, bahkan untuk usia yang masih dini, bahkan sejak 0 tahun gitu kan. Kemudian juga pentingnya bagaimana peran orang tua untuk mendampingi anak dalam memberikan pendidikan sex education. Kemudian juga bagaimana ketika yang namanya sex education itu sebagai preventif atau pencegahan dari hal apa, tidak hanya hal-hal yang berbaunya adalah seksual saja, tapi dengan pelecehan seksual. Kemudian baik itu menghindarkan kita dari yang menjadi korban juga menjadi pelakunya bahkan gitu. Jadi itu penting sekali yang namanya sex education sejak dini. Baik, kita tutup untuk hari ini. Jadi kita baca dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, berikanlah kami rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami, segala menuntut ilmu kami itu dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebijakan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki dan pintu kesehatan serta pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Terima kasih Ustazah ya atas materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita dapatkan hari ini bisa bernilai ibadah dan menjadikan pribadi kita lebih baik lagi ke depannya. Saya Muhammad Akmal Ghifari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
Kepada pemirsa, jangan lupa terus saksikan Beranda Dakwah di channel YouTube UINSI TV Samarinda setiap hari Selasa pukul 4 sore. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.